Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairullah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pada video ini juga saya akan membuat kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemilikinya, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya, aset utama di ekosistem sekolah, daerahnya, dan mampu mendukung komunitas agar dapat memanfaatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid secara berkesinambungan, baik itu kekuatan yang berasal dari komponen abiotik maupun biotik. Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan memiliki sikap yang optimis terhadap semua keadaan, serta memandang setiap hal merupakan aset yang menjadi modal utama dalam mengembangkannya. 7 modal utama atau aset tersebut meliputi modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Implementasi di kelas. 1. Memanfaatkan sarana-prasarana di kelas secara efektif dan efisien. 2. Mengoptimalkan kolaborasi guru dan murid dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk membantu pengelolaan sumber daya di kelas. 3. Menggunakan kas kelas untuk kemanfaatan bersama secara efektif. 4. Mengoptimalkan potensi dan kreativitas siswa. Implementasi di sekolah. 1. Mengoptimalkan kolaborasi semua warga sekolah. 2. Memaksimalkan fungsi komunitas sekolah. 3. Memanfaatkan sarana-prasarana di sekolah secara efektif dan efisien. 4. Memanfaatkan sumber daya finansial yang ada untuk kepentingan sekolah. 5. Memanfaatkan seluruh lingkungan sekolah secara optimal. Implementasi di masyarakat sekitar. 1. Kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua murid, masyarakat, lembaga masyarakat, DLL. 2. Membangun relasi dengan masyarakat sekitar untuk menunjang program sekolah. 3. Memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran. 4. Memanfaatkan aset sosial dan kebudayaan untuk pembelajaran. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas yang merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Adanya kolaborasi dari seluruh warga dan komunitas sekolah dalam pengelolaan sumber daya dapat memunculkan ide atau gagasan baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman murid, dapat memberikan ruang kebebasan bagi murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam mengembangkan bakat, minat dan potensinya, sehingga hasil akhir dari proses pembelajaran yang telah dilakukan akan menjadi berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan sumber daya dan merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah, yaitu manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan, alam, dan finansial. 1. Modal manusia. Guru menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dengan memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya, serta selalu mengupdatenya sebagai bekal mengajar, membimbing murid akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar murid. 2. Modal sosial. Kemitraan sekolah dengan IDUKA, industri, dunia usaha dan dunia kerja, sebagai sumber belajar murid melalui praktik kerja lapangan, PKL, sehingga mencetak kualitas lulusan yang berkualitas dan terserap sesuai dengan tuntutan IDUKA. 3. Modal politik, MBS, manajemen berbasis sekolah, yaitu sekolah memiliki otonomi dalam hal manajemen dan pengelolaan sekolah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan sekolah dapat didasarkan pada kebijakan yang berpihak pada murid. 4. Modal agama dan budaya. Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dapat meningkatkan nilai religius dan keimanan murid.
Budaya kearifan lokal yang berkembang di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan rasa cinta terhadap budaya sendiri. 5. Modal fisik. Tersedianya sarana dan prasarana sekolah, kelas, ruang praktik, laboratorium, aula, musola, perpustakaan, kantin, lapangan, tempat parkir, greenhouse, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menunjang proses pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 6. Modal lingkungan alam, memanfaatkan lingkungan sekolah dan sekitar sekolah seperti cagar budaya, pasar, taman, lapangan, DLL, sebagai sumber belajar murid dalam menunjang proses pembelajaran pengalaman langsung, nyata dan juga kreatif. 7. Modal finansial, dana BOS pusat dan daerah dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dan kegiatan sekolah yang berpihak pada murid. Layanan TEFA untuk jasa dan produk SMK yang dilegalitaskan melalui Badan Layanan Umum Daerah, SMK BLUD, menjadi sumber belajar murid dan juga keuntungannya untuk membantu memfasilitasi kebutuhan praktik murid yang tidak dapat terpenuhi oleh dana BOS. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses memberikan tuntunan terhadap segala kekodrat dan kuatan yang dimiliki oleh murid agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran maka kita harus dapat mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang murid agar mampu berkembang dengan maksimal. Dan memastikan apakah murid sudah dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman dan berdasarkan pada bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang murid. Modul 1.2. Guru sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 modal utama, yaitu sebagai modal manusia. Dalam hal ini guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam proses belajar di kelasnya, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid, dengan nilai dan peran guru secara aktif. Maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Modul 1.3. Guru sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 modal utama, yaitu sebagai modal manusia. Dalam hal ini guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam proses belajar di kelasnya, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid, dengan nilai dan peran guru secara aktif. Maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Modul 1.4. Salah satu aset manusia adalah murid. Tentunya kita harus mengajarkan kepada semua murid tentang budaya positif, agar bisa diamalkan dan menjadi kebiasaan yang baik, dan tentunya akan sangat membantu tercapainya pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid, dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, sehingga akan menghasilkan output dari murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1. Dengan mengidentifikasi aset yaitu murid, tentunya kita akan mengetahui karakteristik peserta didik. Supaya pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid maka perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid, kesiapan belajar murid dan profil belajar murid yang berbeda sesuai dengan keunikannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Modul 2.2.
Pembelajaran sosial emosional, PSE, merupakan strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness dapat dijadikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yakni murid sehingga melalui tahap tersebut potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang optimal. Modul 2.3 Coaching merupakan sebuah strategi atau acara seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri murid dengan menuntun, mendampingi anak, untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses COAC memberikan kesempatan murid untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada diri mereka sendiri. Keterkaitan Modul 3.2 dengan Modul 3.1. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pencapaian tujuan maksud pendidikan. Sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika maupun bujukan moral. Dengan pengetahuan pengambilan keputusan yang baik, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya memiliki pemahaman bahwa aset adalah segala hal yang berupa bentuk fisik yang ada di lingkungan sekolah. Selama ini saya masih sering fokus dan berpikir berbasis kekurangan, hal menyebabkan tidak jarang perasaan yang timbul adalah perasaan yang pesimis, negatif sehingga berakhir dengan kegagalan. Sesudah mempelajari modul 3.2, sudut pandang saya mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya menjadi berubah. Saya memahami terdapat 7 modal utama aset yang dapat dikembangkan untuk kemajuan sekolah. Selain itu seorang pemimpin harus selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan aset, sehingga hal tersebut membuat kita akan berpikir positif dengan memanfaatkan, mengoptimalkan serta mengembangkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah sebagai sarana penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2, 1. Terdapat 7 modal utama, aset dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan sekolah yaitu, manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan, alam dan finansial. 2. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan aset, bukan berbasis asalah kekurangan. 3. Guru sebagai aset utama harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.